أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Nur Zaman yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi saya Ustadz Abe Gifran menyapa para pemirsa semua di rumah dan pemirsa yang ada di tempat ini. Kita sama-sama dalam program Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah kita akan membahas kajian tafsir bersama dengan para guru-guru kita. Dan kita juga akan mendengarkan tausiah mengenai buah dari sabar. Insya Allah pada kali ini akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya Kiai Haji Abdurrahman Jailani, Dr. Abbas Mansur dan juga Ustadz Ari Jola. Begitupun saya mengajak kepada para pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan. Nanti ada segmen tanya dan begitupun kita ingin belajar ngaji yuk. Kita akan ada segmen ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Begitupun saya terus tetap mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Bu, 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 Bapak Ibu ini dari majelis taklim mana? Alhamdulillah saat ini Cahaya Hati Indonesia bersama dengan para jamaah dari Majelis Taklim Masjid Raya Al-Hikmah Bojongkurul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum kita akan lebih dalam berbincang dengan para guru-guru kita yang ada di tengah kita semua, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Ya pemirsa, dalam foto yang diunggah di akun tersebut UAS nampak menggunakan masker dan topi. Di unggahan tersebut UAS sedang berada di sebuah ruangan sebelum dideportasi.
Menurut Abdul Somad, pihaknya telah bertanya kepada otoritas Singapura mengapa dirinya ditolak masuk ke negara tersebut. Namun pihak imigrasi Singapura tidak memberikan alasan apapun. Abdul Somad dan rombongan ditahan selama 4 jam sebelum akhirnya dideportasi kembali ke tanah air. Cap jempol, habis itu udah pas mau keluar, saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, ustazah pun sudah, anak saya sudah, saya yang terakhir. Begitu selesai mau keluar, baru di tas itu ditarik masuk. Pemirsa dimanapun berada, kita telah menyaksikan tayangan yang cukup viral, di mana ada salah satu ulama besar, Ustadz Abdul Somad, yang dia akan melakukan perjalanan. Lalu ada sesuatu kendala yang membuat ia tidak masuk ke negara tersebut. Seperti apa? Kita lebih dalam dengan guru-guru kita. Saya kepada Ustadz Abdurrahman Jailani. Guru besar, bagaimana guru menyikapi tayangan ini dan sebaiknya seperti apa kita menjadi orang yang bisa menerima tamu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan juga jamaah yang berada di sini yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang konsep Islam, kita sudah sama memaklumi dan memahami akan sikap orang-orang yang beriman untuk melayani serta memuliakan tamu. Ini konsep Islam ya Bu ya. Dan saya yakin di luar daripada ajaran agama Islam pun mempunyai satu sikap yang juga sama halnya dengan kita dalam persoalan memuliakan tamu. Ustadz mau tanya, jawab yang kompak. Bener apa bener? Apa ini yang bener? Kalau dari wajahnya udah pada keder semua masalahnya ini. Daripada ngantuk gitu ya. Artinya konsep memuliakan tamu semua daripada agama tuh punya. Terkhusus lebih-lebih adalah ajaran kita, yaitu ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis yang amat populer dan masyhur yang sering sekali kita dengar, bahkan sebahagian besar dari kita mungkin hafal. Penggalan daripada hadis tersebut, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Bagaimana enggak? Islam memandang untuk memuliakan daripada tamu ini disejajarkan dengan barometer keimanan seseorang. Tuh. Artinya orang enggak dianggap punya iman yang tinggi, punya iman yang baik, punya iman yang bagus kalau dia memperlakukan tamunya buruk. Tuh. Sehingga iman ini disejajarkan dengan dia memuliakan tamunya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim diabadikan kisahnya tentang tamu-tamunya yang datang. Dan tamu tersebut sebenarnya adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bu, Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak ini? Jangan bengong aja, ayam saya bengong ayan. Bu, Pak, biasanya tamu yang kita sambut, yang kita kenal apa yang kita nggak kenal? Ini secara psikologis ini mah, ya. Tapi Islam memandangnya nggak begitu. Mau tuh tamu ente kenal, ente kagak kenal, sambut tuh tamu dengan penuh hormat. Betul apa betul? Cuman kadang-kadang kan kalau ibu mah beda. Asal salamnya diketarain aja dah. Kalau Assalamualaikum, tetangga tuh. Kalau Assalamualaikum, sohib tuh. Tapi kalau Assalamualaikum,
Kira-kira ibu jawabnya apa tuh? Ah? Kagak ada orang. Lah? Yang ngomong siapa Dedemit? Masya Allah. Dah, intinya Baik, baik. begitu. Yang namanya Islam punya pandangan yang luar biasa dan sikap yang mulia dan memuliakan tamu baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Wallahu a'lam. Terima kasih Guru Jailani, luar biasa. Saya ke Dokter Abbas. Dokter, dari tayangan tadi bagaimana pendapat dokter dalam menyikapi hoax? Sehingganya perlukah kita tabayun, dan tabayun yang baik itu seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Abai. Ya. Kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang kepadamu membawa berita, maka tabayyunlah. Apa tabayyun itu Bapak Ibu? Tabayyun itu artinya ya meng-cross check, ya. Mencari tahu ini berita benar atau tidak. Itu yang disebut dengan tabayyun. Tapi ayat itu bijaksana karena tidak setiap berita yang kita terima itu harus tabayyun, ya. Bisa dibayangkan kalau setiap berita itu harus ditabayun, wah itu hidup kita habis untuk tabayun, benar atau tidak itu? Ya, suami datang bawa berita tabayun, anak datang bawa berita tabayun, wah itu repot itu. Jadi yang disebutkan di dalam ayat tadi adalah tabayun itu harus dilakukan ketika yang datang membawa beritanya itu adalah orang yang fasik. Orang yang kita kenal sebagai orang yang akhlaknya itu tidak karimah gitu ya. Akhlaknya itu dikenal sebagai akhlak tercela. Tukang bohong misalnya ya, datang bawa berita khawatir bener. Tapi juga ini orang kalau tiap kali dia bawa berita bohong mulu, tabayun. Bagaimana dengan berita orang yang tidak kita kenal, dia itu orang yang jujur atau tukang bohong? Nah, tabayun juga di situ karena kita tidak bisa ya mendeteksi dia itu orang yang suka jujur atau suka bohong. Yang tidak tabayun itu adalah berita yang kita terima dari orang yang dia suka jujur. Kita kenal dengan kejujurannya. Orang semacam ini tidak harus kita tabayun. Nah, bagaimana dengan media sosial? Nah, media sosial juga macam-macam itu. Ya, ada media-media, ada pihak-pihak yang ini kayaknya nggak bener deh gitu ya. Ya, kita punya akal sehat, ini kira-kira berita semacam ini benar atau tidak. Kita harus mendeteksi pula siapa pembawa beritanya itu. Kalau pembawa beritanya itu dari media-media resmi biasanya sih ya itu terstandar, betul atau tidak Kang Abai? Betul. Ya, kalau ya medianya itu sumber berita itu dari media resmi. Kalau tidak dari media resmi, nah ini yang kemudian ya perlu kita waspada ya. Karena itu maka jangan latah menerima berita. Pikirkan ini berita kira-kira benar atau salah gitu ya. Coba korek siapa pembawa berita itu. Ya, kalau itu yang kita lakukan maka insya Allah kita semua akan selamat dari ikut serta melakukan kebohongan. Masya Allah. Ya, kalau kita cenderung nerima maka tanpa sadar boleh jadi kita termasuk orang yang ikut berbohong. Dalam hadis dikatakan kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup bahwa dia itu ya merupakan orang yang layak mendapatkan dosa atas perbuatan dosanya kalau cenderung dia
sampaikan setiap apa yang dia dengar, yang dia terima, ya. Karena itu jangan latah, periksa berita-berita yang datang dari pihak-pihak yang tidak kita ketahui kejujurannya, dari orang yang kita tahu bahwa dia tukang bohong, ya, tetapi dari orang yang biasa melakukan kejujuran, dari media yang benar, ya, yang terstandar beritanya, maka itu bisa kita percayai, bisa kita terima sebagai berita yang benar, insya Allah. Terima kasih guru, Masya Allah. Kita ke Ustadz Arizola. Ustadz Arizola, bagaimana menjadi kita seorang yang tentunya menjaga husnuzon, tidak mau buruk sangka kepada orang lain, tapi mampu mengedepankan sangkaan baik, baik dia orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Baik, terima kasih mensikapi. Terus juga bertanyaan dengan dari Ustaz Abai tadi, supaya kita tahu sudon. Ada kisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ketika zaman Rasulullah SAW, ada sahabat tiap hari mendapatkan tamu. Tiap hari ada tamu di desa sahabat tersebut. Tapi apa yang dilakukan seorang istrinya? Ada tamu datang cemberut. Ada tamu datang ngomel-ngomel. Ada tamu datang berkata-kata yang tidak enak. Maka waktu itu Rasulullah SAW tahu keadaan tersebut. Ketika sudah dilaporkan dari sahabat tadi, Rasulullah SAW mengajak dan memberitahukan para sahabat tadi, wahai sahabatku, beritahukan kepada istrimu bahwasanya saya Rasulullah bersama sahabat-sahabat mau datang ke rumah kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ketika datang Rasulullah bersama sahabatnya, apa yang dibawa? Yang dibawa buah-buahan, yang dibawa segala sesuatu yang enak dan lain sebagainya. Tapi ketika keluar, banyak binatang-binatang, ada kalajengking dan lain sebagainya keluar dari rumah sahabat tersebut. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Kita yuk husnudon. Bahwasanya tamu datang akan membawa keberkahan. Tamu pulang membawa mengambil bencana yang ada di rumah tersebut. Ini tamu. Jadi yuk jangan suudzon. Senyum, senang dan sebagainya. Oh ada tamu, alhamdulillah ada tamu. Rezeki. Nah, rezeki kan ada tamu, buah. Tapi jangan diharapkan itu terus juga. Baik itu Pak Guru. Terima kasih Ustadz dari Jola. Fal yukrim daifahu. Yuk mari sama-sama kita belajar dari apa yang guru kita bahas. Sehingganya kita bisa ifda binafsi, memperbaiki diri kita untuk mampu memuliakan tamu-tamu kita semua. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan kajian tafsir dari guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.